Oke, kita disclaimer dulu. Malam ini saya ngajarin cara pakai AI untuk penulisan ilmiah. Bukan saya ngajarin bagaimana menulis ilmiahnya. Oke, nah Bapak Ibu pasti sudah tahu yang namanya ChatGPT atau yang lainnya. Oke, saya share screen dulu. Loh, share screen. Oke, oke. Nah, ini aplikasi ChatGPT 5 sudah update ke semuanya. Mungkin Bapak Ibu punya juga sudah update, nggak ada lagi yang versi 4. Tapi kalau udah terbiasa pakai versi 4, kita bisa bikin, bisa kita klik di sini, legacy model. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang belum pernah pakai ChatGPT sebelumnya, saya percaya semua sudah pernah ya. Oke, nah kalau yang belum pernah, di sebelah kanan, eh, oh sorry, saya kelupaan. Di sebelah bawah itu ada yang namanya setting. Di setting ini kita ada yang namanya personalization. Tunggu dulu saya. eh, nah, oke. Di sebelah kanan bawah, saya ulangin lagi. Di sebelah kanan bawah ada yang namanya setting. Bisa juga customize chat GPT. Kita coba saja. Oke, sama. Lebih simpel. Nah, di sini what should ChatGPT call you? Kalau Bapak Ibu mau pakai ChatGPT khusus untuk satu hal aja, misalnya untuk penulisan jurnal ilmiah, ini bisa dipakai. Oke, kalau gunain ChatGPT-nya untuk bermacam hal, itu kosongin aja. Oke, nah di sini what do you do? Ini berguna nanti ketika si ChatGPT-nya itu buat role play. Kalau saya biasa saya kosongin karena saya role play-nya bisa bermacam-macam. Oke, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen mau buat jurnal ilmiah, Bapak Ibu bisa tulis di sininya mungkin profesor aja. Oke, profesor di bidang eh, jurusan Bapak Ibu, di bidang kesehatan atau di bidang ekonomi, pemasaran dan lain sebagainya. Oke, nah di sini potret should ChatGPT have, ini bagaimana ChatGPT-nya harus berperilaku kepada Bapak Ibu. Mau misalnya menulisnya dengan memakai bahasa ilmiah kah, atau menulisnya dengan uh, bahasa sehari-hari, atau di setiap jawaban Bapak Ibu harus ada referensi, itu terserah Bapak Ibu maunya gimana. Oke, nah di sini bisa diisi yang lainnya. Di advance, ini ada sudah dicentang, ada web search, code, canvas, sama advanced voice. Jadi ini beberapa fasilitas yang bisa dipakai oleh ChatGPT-nya. Oke, ini saya kosongin karena kita akan belajar penulisan ilmiah. Oke, nah di sini untuk ChatGPT 5 itu dia sudah ada yang namanya agent mode. Agent mode itu kita bisa minta apa saja ke ChatGPT dan ChatGPT akan melakukannya dari awal sampai selesai. Jadi kalau misalnya Bapak iseng-iseng, Bapak Ibu iseng-iseng nulis, tolong buatkan jurnal ilmiah mengenai eh, judulnya yang kemungkinan terindeks di Sinta 1. Dia akan mencarikan judulnya, dia akan buat dalam pendahuluan sampai selesai. Oke, tapi kita nggak belajar agent mode. Bapak bisa coba untuk ChatGPT 5-nya. Oke, nah sekarang saya boleh minta satu orang saja ngasih judul untuk kita jadikan bahan training untuk malam ini. Jadi misalnya Pak Hardi, Budiana mau judul apa untuk kita buat apa tuh namanya? Kita buat Rom. papernya gitu. Ditulis aja di chat Pak. Karena kalau
Kalau nanti diomongin nanti saya agak mungkin kurang kedengaran gitu. Oke? Atau yang lainnya boleh sambil saya nulis promnya ya. Cukup kasih jangan judul, cukup kasih nama jurusan fakultasnya dan bidang apa Bapak Ibu ngajar. Pak Iksan, Ya Pak, iya, bisakah saya ajukan tema untuk nanti coba untuk boleh latihan Pak, sekarang kita kirim lihat. di chat aja Pak ya, kirim di chat aja. Oh iya, Udah malam-malam. Pak Rinaldi, Pak Dokter, apa Hmm, kabar? tambah-tambahan apa aja? Tambah-tambahan apa? FYP, FYP. Tapi, FYP. Apa tuh kalau istilah apa? Tentang FYP apa itu? For your page. Nah, saya di sini buat, ini ada sebagian promnya. Kalau yang ini namanya konteks. Jadi konteks itu kita menjelaskan kepada si ChatGPT-nya dia itu sebagai apa gitu. Oke, oke, satu-satu ya Pak ya. Kita akomodir kok semuanya. Oke, nah, iya saya sudah kirim Pak Iksan, oke siap Pak. Nah, coba di lihat. konteks ini kita minta si ChatGPT-nya sebagai siapa? Bukan kita minta dia berperan sebagai siapa. Kita minta dia sebagai siapa. Oke? Nah, di sini Anda adalah seorang profesor di Fakultas Psikologi pada sebuah perguruan tinggi dengan pengalaman mengajar lebih dari 35 tahun. Oke? Nah, eh, kenapa saya pakai profesor, bukan dosen atau yang lainnya? Terus kenapa ada kata 35 tahun? Nah, di AI itu kita bisa lihat AI itu adalah kumpulan semua semua jenis data keilmuan yang ada di dunia, mungkin totalnya hampir 7 miliar, ya anggap aja seperti itu. Nah, kita minta dia sebagai profesor. Oh, berarti semua yang ranahnya profesor, apalagi ranahnya psikologi, itu dia kumpulkan. Oke, dia kumpulkan jadi satu. Terus, oh, dia pengalamannya mengajar. Berarti semua hal yang berbau mengajar dan sudah lebih dari 35 tahun dia kumpulkan. Maksudnya apa? Maksudnya kosakata ketika dia nulis nanti itu akan menyesuaikan diri dengan apa prompt kita. Nah, ini salah satu filter pertama untuk kalau boleh dibilang untuk menghindari AI detektor.
Oke, Anda adalah seorang profesor. Jadi semua dikumpulin. Semua dia harus belajar dari semua hal tentang psikologi di perguruan tinggi dan pengalaman 35 tahun. Bapak bisa bandingkan kalau misalnya kita kasih judulnya peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi ke anak SMA, kita suruh buat tugas sama anak kuliahan, sama dosen apa apa sama anak S2 atau S3, pasti kosakatanya berbeda. Oke, disitulah pertama yang harus kita pahami, konteks ini bisa memperbagus kosakata dari jawabannya si AI. Oke, kemudian yang kedua, ini ada yang namanya goal. Tujuannya apa? Nah, tujuan kita minta dia itu seorang profesor itu apa? Dia akan membuat sebuah jurnal ilmiah yang rencananya akan disubmit ke Sinta 3. Mau ke Scopus juga boleh. Ini saya kasih tanda seperti ini. Yang saya kasih tanda petik itu berarti bisa diganti ya. Bisa diganti. Oke. Anda akan membuat sebuah jurnal ilmiah yang rencananya akan disubmit ke Sinta 3 dengan topik peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Oke, ini berarti udah judul kan Pak Hardi? Iya Pak, iya. Apakah judulnya perlu diperbaiki atau begitu Pak? Oke, berarti kita harus minta ke dia. Oke, dengan topik. Karena kita bikin actionnya. Jika Anda rasa nah, kita nggak minta langsung dia langsung ubah. Tapi kita minta karena dia sebagai profesor, berarti ini posisi kita ini berarti kita lagi istilahnya lagi di lantai satu, lagi di ground. Nah, si AI-nya ini lagi di lantai 50 misalnya. Otomatis bukan bukan si AI-nya yang turun ke lantai satu, tapi kita berusaha naik ke lantai 50. Nah, istilahnya ya kalau misalnya kita minta sama teman ya sedikit respect lah gitu. Kita kita sinkronkan jalan pikiran kita dengan kita sinkronkan ya jalan pikiran kita dengan apa yang dia pikirkan gitu. Jika Anda rasa topik di atas perlu sedikit diubah, tolong berikan 5 alternatif judul yang menyerupai topik tersebut dan sertakan penjelasan sepanjang 150 kata. Kenapa ada penjelasan 150 kata? Supaya Bapak Ibu yang pertama bisa tahu judul itu menjelaskan apa aja. Oke? Nah, yang kedua, kenapa 150 kata? Itu mungkin minimal. Kalau misalnya mau 250 kata, 500 kata, itu terserah. Tapi ChatGPT akan buatnya sangat panjang kalau misalnya Bapak Ibu minta 500 kata. Tapi kalau penjelasannya sepanjang 150 kata, itu udah cukup kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ditanya sama mungkin dosen pembimbing atau yang lainnya, kenapa milih judul ini? Gitu. Nah, 150 kata itu udah cukup untuk sebagai jawaban. Oke? Nah, ini saya hapus dulu. Eh, Kalau misalnya Bapak Ibu perlu framework yang oke-oke, saya ada buat 2 buku, Mastering Prompt Engineering sama Deep Dive into ChatGPT. Nah, walaupun judulnya Deep Dive into ChatGPT, itu lintas platform. Karena nggak mungkin saya bikin deep dive into ChatGPT, Cloud, Gemini, dan yang lain-lainnya. Oke, nah ini bisa kita enter. Oh, nggak mau di enter ya? Uh,
Nah, ini dia ngasih judulnya sama penjelasannya. Pak Hardi mau pilih yang mana? Apakah tetap nomor satu atau misalnya nomor 5 gitu? Pak, nomor 3, integrasi psikologi Integrasi pendidikan A. dengan metode pengajaran. Oke, nah, nah, saya pilih judul nomor 3 mengenai bla bla bla. Oke, kemudian di sini saya minta tolong berikan 20 pertanyaan terkait judul tersebut agar kita dapat menyelaraskan pemikiran kita. Oke, nah ini 20 ini sebenarnya ini sangat sedikit. Biasanya kalau saya buat buku ajar untuk dosen, itu saya minta 200. Tapi kalau misalnya saya minta 200, itu kita jawabnya bisa bisa 5 hari. Oke, jadi kita simpelkan aja 20. Oke, oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih dari 20, terserah. Semakin banyak pertanyaannya, semakin eh, mendekati sempurna jurnal yang kita buat. Tapi saya tidak ngasih garansi ya. Oke, nah yang 20 pertanyaan ini, kalau saya boleh tahu dari Bapak Ibu yang hadir di sini, siapakah yang akan menjawabnya? Ayo, ada yang mau menjawab? Nah, yang jawab itu sebenarnya kita sendiri. Tapi saya tahu Bapak Ibu pasti malas jawab sendiri. Apalagi kalau kita minta 20 200 pertanyaan. Nggak kerjaan, kata Bapak Ibu. Oke, nah eh, untuk menjawabnya, kalau misalnya Bapak Ibu males jawab sendiri, saya sarankan kalau nggak pakai cloud, pakai Grok. Oke, karena mereka eh, secara AI IQ-nya sejajar. Oke, nah Grok itu AI juga, tapi buatan Elon Musk, ya kan? Nah, eh, apa yang kita tulis di sini, kita bisa minta jawabannya sama sama si Grok atau sama Gemini atau yang lainnya. Saya terbiasa pakai Grok. Oke. Nah, kalau misalnya kita minta jawaban dari si Groknya, balik lagi ke ChatGPT-nya, kita copy prompt-nya ini,
Oke, kita copy. Nah, di sini, di sini eh, kita perlu mengubah sedikit. Bentar Pak ya. Di sini kita mengubah sedikit goalnya. Di sini bukan lagi saya, bukan lagi Anda, tapi saya. Karena di sini eh, kita nanya sama si groknya, posisinya. Kalau di ChatGPT, kita minta si ChatGPT-nya buatin jurnal kita. Tapi kalau di groknya, kita minta si groknya itu membantu kita dalam pembuatan jurnal ilmiah. Oke. Nah, kalau di sini kita bermain role play si Groknya itu sebagai profesor dan kita sebagai mahasiswa yang akan membuat jurnal ilmiahnya. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengerti. Oke, kalau sudah kita enter saja. Nah, kenapa dia ada thinking seperti ini? Karena eh, secara IQ menurut si pembuatnya Grok itu lebih tinggi dari ChatGPT. Oke. Nah, ini sedikit basa-basi dia lah. Nah, dia nanya, silakan sampaikan secara rinci, saya akan memberikan panduan. Oke. Oke, kemudian kita copy pertanyaan-pertanyaannya. Kita mau copy semuanya boleh, mau copy per 5 juga boleh. Oke, kita copy per 5 aja. Kita minta jawab pertanyaan di atas sepanjang 150 kata untuk setiap pertanyaan. Berarti kita minta mereka groknya itu untuk menjelaskan, misalnya bagaimana perbedaan pendekatan psikologi pendidikan dengan psikologi umum dalam ranah pengajaran. Nah, itu yang akan dijelaskan sama groknya sepanjang 150 kata.
Pak Iksan. Pak Iksan. Iya, Pak. Iya, iya. Saya tanya dulu. Iya. Ya Jadi, boleh. iya. Ini Grok ini kalau dengan Gemini mana yang bagus ya antara. Nah, kalau Grok dengan Gemini itu sama-sama bagus. Cuman ya mungkin kalau misalnya kalau saya sebagai penulis bahasanya Grok itu lebih kena di saya, walaupun saya minta Grok itu tidak pakai tata bahasa yang bagus, tapi bahasanya itu udah cukup oke lah, ngerti gitu. Tapi kalau Gemini itu kita harus nge-tweet sedikit, oh mesti pakai bahasa ini, mesti pakai eh, bahasa ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita tidak ngasih bahasanya, mungkin ada beberapa kata yang tertuliskan dalam bahasa pakai aksara Mandarin atau yang lainnya gitu, Oh iya, iya. atau nggak jelas gitu. Iya, Nah, kadang-kadang begitu ya, betul. ya, nah kalau Grok ini dia detail. Kalau Gemini dia tidak ada thinking seperti yang ini tadi, dia nggak ada. Tapi karena kita minta cuman dua hal dari ini, dari promptnya, dia cuma mikir, oh permintaan ini dari seorang yang berencana menulis jurnal ilmiah, itu satu permintaan. Jadi dia mikir dulu. Kemudian topik jurnalnya ini gitu. Berarti oke, aku sebagai profesor di Fakultas Psikologi, bla 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 bla. Nah, dia silakan tanya gitu. Jadi cara dia berkomunikasi dengan kita ini mungkin kalau saya ya oke lah gitu. Sambil saya juga belajar bagaimana bersikap gitu kan. Nah, ini kita udah dapat 5 pertanyaan, 5 jawaban yang masing-masing 150 kata. Oke? Nah, kita balik lagi. Eh, Deh, Pak Deh, ya, Pak. dikit Pak Deh. Pertanyaan saya mengapa tanyakan kembali ke Grok ya, mengapa tidak langsung untuk dijawab ke GPT tadi Pak? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Bapak dosen? Tidak, 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 Tidak. tidak. Oke. Bapak lagi nulis jurnal ilmiah? Ya, saya kepingin nulis jurnal ilmiah. Oke. Nanti kalau misalnya dosen pembimbing Bapak nanya, Bapak balikin nggak ke dosen pembimbingnya? Menurut kalau misalnya ditanya dosen pembimbingnya, kenapa Pak Saifuddin milih judul ini? Terus tiba-tiba Bapak nanya lagi ke ChatGPT, kalau menurut Bapak kenapa pilih judul ini gitu? Kan nggak etis kan? Oh, oh gitu ya. Nah, karena kalau kita nanya sama platform yang sama, itu mungkin akan rancu gitu. Ya, ya. Jadi mending kita tanya sama yang lain, dia bisa ngasih jawaban Ya. secara netral gitu. Berarti tidak harus kayak Grok juga, bisa kayak Gemini juga bisa ya di prompt yang Bisa. lain ya, Tuan. Mau pakai Cloud, Gemini, Perplexity, dan yang lain-lain. Baik, baik. Terima kasih Pak Deh. Oke, siapa? Nah, ini udah metode pengajarannya udah ada 5 lagi. Oke. Nah, untuk 5 ini saja, dia sudah menyertakan ini dari Effective Teaching Methods in Higher Education. Ada 50 web yang dia cari untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Oke, ini udah pertanyaan nomor sampai 10. Pak Pak D, Iksan, Pak D, mau tanya dulu Pak D. Boleh, Pak boleh. Iksan, Ya, Pak. Itu kan membuat jurnal. Ah, Saya kan dosen, tapi waktu saya belajar menulis jurnal, enggak sampai membuat pertanyaan sampai 20. Kenapa ya Pak D? Untuk bisa membuat jurnal harus mengukakan 20 pertanyaan. kalau saya bukan 20 lagi, malah 200. Nah, maksudnya kira-kira fungsinya, manfaatnya untuk jurnal gimana itu? Arah. Nah, kalau ini saya tanya sebagai orang yang umum ya, Pak ya. Ya, 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 ya. Kalau kalau mau nulis jurnal, hal yang pertama Bapak lakukan setelah baca setelah ngasih judulnya di approve sama dosen, apa yang Bapak lakukan? Ya, itu biasanya kan ada langkah-langkahnya itu, latar belakang. Itu bukan langkah, itu udah judul-judulnya sebelum kita nulis latar belakang.
Oh, belum sampai ke situ sih, Pak. Ini makanya baru toh. Baru Bukan, saya bukan. akan Jadi dapatkan gini, 20 pertanyaan ini. apa yang ada diajarkan di kampus dari dulu itu saya saya balikkan itunya. Kalau kalau saya apa ya eh, sebelum kita buat tulisan kita pasti ngapain dulu? Hmm. Ya kita selama ini ada ide judul, terus itu ada eh, pelatih itu Imraj Introduction, kemudian buat pendahuluan Nah, bagaimana itu kalau kita membuat. sudah mau nulisnya, ya kan? Oh ya, kalau sebelum menulisnya itu ya nggak sampai belum sampai ke sini, makanya saya ikut ini acara webinar ini. Oke, Ya, teruskan aja Pak D, teruskan oke, aja dulu. nggak apa-apa Pak. Nah, Pak De, sebelum Pak De, saya tanya dulu. oke Pak De, siap, Pak De Iksan, saya tanya dulu, Pak. boleh Pak. Iya, iya. Jadi tadi dari artinya begini, dari prompt tadi itu Ah, kita bisa masukkan dia tolong tulis sekalian apa citasi gitu loh, nah, sabar Pak ya, referensi. Pak Jonathan, sabar ya. Ada saatnya kok. Oke, oke, oke. Iya, Jadi terima gini, kasih. Bapak Ibu, kenapa saya minta 200 pertanyaan? Karena setelah kita dapat judul skripsinya atau judul disertasi, judul-judul ilmiahnya, hal pertama yang kita lakukan itu pasti mencari buku-buku yang harus kita baca gitu. Oh iya. Karena kita nggak mungkin, saya udah ada judul, ya udahlah langsung tulis eh, latar belakang, langsung aja saya ketik latar belakangnya begini begini begini, tapi tanpa kita baca apa-apa. Nah, step yang mengumpulin apa yang kita baca itu saya jadiin eh, pertanyaan supaya istilahnya kita diskusi sama si Grok ini. Saya bikin Grok ini sebagai untuk diskusi gimana sih ini gitu, pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin tuangkan dalam tulisan penelitian kita atau apapun istilahnya itu kita tanyakan sama si Grok. Karena dia profesor, dia mau bantuin dan dia akan jawab se detail mungkin, termasuk dia carinya dari Science Direct dan yang lain-lainnya. Nah, Oh, okay. Jadi step ini itu mempermudah kita untuk menyusun tulisannya nanti gitu. Nggak mungkin oke. kita langsung nulis, oke, kita udah cari judul, langsung kita kasih sama si AI-nya, ini outline-nya gitu. Tapi kita belum tahu apa yang mau kita tulis gitu. Nah, Hmm. sebaiknya, ini menurut saya ya, juga menurut orang yang ngajarin saya 3 tahun lalu gitu. Hmm. Sebaiknya cari dulu buku-buku yang mau ditulis. Karena nggak bisa kita nulis buku, walaupun buku umum, tanpa kita punya daftar pustaka. Daftar pustaka itu referensi yang akan kita baca. Kalaupun daftar pustaka itu nanti ada di beberapa tinjauan pustaka, itu kan uh, nanti. Tapi kan bukunya udah kita baca duluan. Kita harus baca banyak jurnal, harus baca banyak buku, harus banyak baca mungkin website yang bisa membuat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu. Oke. Tapi Terima kalau kasih, saya Pak. salah, koreksi. Itu aja. Saya Iya, open iya. kok Terima untuk kasih. dikritik. Iya, Oke. terima kasih, Pak Iksan. Terima kasih. Nah, ini ada 5 pertanyaan lagi.
Lu kalau lapar, ya, tanya si Hardi mana. Kasihan dia kalau masih di luar. Oke, ini udah dijawabnya. Oh, masih 3. Oke. Nah, kalau Grok ini, dia menjawabnya mikir dulu. Ada satu lagi, DeepSeek. Oke, ini ada statement dari Ibu Patihi atau Bapak Patihi ini. Bagaimana mau membaca buku karena kesibukan Pak D? Nah, ini saya open dulu ya. Ini terus saya search library. Oh, jangan library. Eh GPT, saya search GPT. Nah, di sini ada yang namanya book apa ya? Book GPT kalau nggak salah. Oh ya, ini ada book GPT, tapi yang mana nggak tahu. Cari aja yang paling banyak chatnya. Ini kayaknya. Nah, di book GPT ini itu eh, bisa bisa kita tanya summary-nya seperti apa. Masih ingat dulu, Pak. Aku Eh, datang itu boro-boro nemuin. Gitu. Pagi aja enggak, plus gitu. Istrinya. Iya. Ngomongnya. Ngomong bang. Jadi perasaan kayak saya itu bukan siapa-siapa. Oke, ini udah kita mana dia tadi? Ini sudah dijawabnya semua pertanyaan. Sekarang kita balikin ke ChatGPT-nya. Oke, mana pertanyaan pertama? Oke, ini. Ini kita copy aja bulat-bulat. Kalau dia agak enggak fokus gini, kebetulan kita tinggal hapus aja 150 katanya. Oke. Nah, nah, ChatGPT ini ngasih pilihan ke kita mau dilanjutin pertanyaannya atau eh, gimana. Dia kasih 2 pilihan. Biasanya saya jawab dulu semuanya, baru saya kasih perintah lagi sama ChatGPT-nya. Oke, kita lanjutin aja dulu sampai selesai. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam, Pak. Sorry, saya baru ikut gabung mau bertanya nih. Hmm, Boleh ya sambil ini ya? boleh, boleh, boleh. Sambil Iya. saya ngerjain copy paste ini, kalau Ah, mau nanya silakan. iya. Jadi saya pernah mencari tahu kebetulan awal itu pakai Gemini saya. Hmm, Nah, begitu saya nanya sesuatu, dia jawabnya beda. Jadi misalnya gini, karena saya backgroundnya adalah psikologi, ketika hmm, saya nanya tentang psikologi, saya tahu betul basic basic teori-teori basicnya itu tahu saya. hmm.
Nah, ketika si Gemini ini jawabnya nggak benar, terus saya balik nanya, saya perdalam, dia akhirnya muter-muter di situ aja. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ini kok jawabannya nggak sesuai kan berarti mungkin dia punya literasinya kurang sehingga jawabnya tidak sesuai yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, mana ini? Pertama kita enter dulu ini, ya kan? Hmm, Kemudian kita bikin new chat. Nah, new hmm. chat ini eh, Bapak nanya sama chat GPT-nya. Iya, saya sampai berdebat. Saya misalnya gitu, saya bilang ini nggak sesuai karena teori tentang misalnya tentang perubahan perilaku dari behavior gitu. Itu nggak sesuai itu, saya bilang gitu. Saya nyampaikan gini 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 gitu. Dia nggak jawab secara itu, dia balikin lagi. Itu ceritanya panjang lebar, tapi intinya sama. Jadi dia kayak kalau saya ngelihat literasinya kurang gitu. Itu jadi dia jawabnya sebisanya. Terus saya coba nanya misalnya yang ya agak inilah kalau kalau tanah ke daerah gitu ya. Hah? Misalnya pewayangan gitu. Saya tanya Wisanggeni siapa sih itu gitu. Dia jawabnya anaknya Abimanyu, padahal bukan gitu. Terus Hmm. akhirnya bingung. Begitu saya balik nanya, kemarin jawabannya ini, sekarang jawabannya ini. Yang benar yang mana? Dia bingung dia. Akhirnya jawabnya salah lagi. Nah itu makanya saya bingung apakah saya harus keluar dari Gemini kemudian cari apa tadi channel lain sehingga lebih 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 jadi mungkin istilahnya lebih cerdas ya. Saya Hmm. tangkap tadi ada atau gimana? Jadi sebenarnya tadi 15, 16. Sebenarnya setiap 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 AI itu punya Hmm. pengetahuannya masing-masing, ya kan? Iya, iya. Nah, Google yang punyanya Gemini itu Hmm. sebenarnya dia mengambil data dari web. Oh, iya. Dia mengambil data dari web. Oke, Hmm, itu iya. satu. Kalau yang lainnya itu mungkin 17, 18. Oke. Nah, kalau yang lainnya itu kayak Perplexity dia juga ngambil dari web, tapi dia selalu menyertakan citasinya, selalu menyertakan Hmm. referensinya dari mana. Hmm. Oke, nah Hmm. kalau misalnya untuk ChatGPT, dia searching ke semua web yang open source, closed source, Hmm. semua yang bisa dia cari, Tangkap. dia cari. Hmm. 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 Walaupun kita kadang merasa, ini ChatGPT ngarang nih, nggak ada Iya. artikelnya kayak gitu, nggak ada Ya. referensinya, Ah. cari kayak Hmm. gitu. Padahal Hmm. ChatGPT bisa mengakses kayak Scopus, Sinta yang tidak bisa diakses oleh kita secara umum Oh, gitu. oke oke. Mungkin Iya. ChatGPT berlangganan akses ke Sinta, Scopus dan yang lain sebagainya, Iya. tapi dia tidak mau menyertakan linknya. Kalau kita minta Hmm. linknya, yang lain bisa Hmm. dikasihnya. Scopus sama Iya. Sinta enggak. Coba kalau misalnya Bapak, Ibu eh, bisa akses Scopus sama Sinta, kalau nemu apa tuh namanya referensi yang tidak bisa dicari dimanapun, coba cari di Scopus sama Sinta, pasti ketemu. Hmm. Oke, nah ini Iya. dia Iya. sudah Hmm. ngasih, kita sudah jawab 20 pertanyaan, dia sudah bikin struktur narasinya. Oke. Nah, menurut Bapak yang punya jurnal ilmiah ini, apakah susunannya sudah benar atau kita mau kasih dia susunan tersendiri? Pak Hardi, Pak, ya, untuk rekaman ada besok saya kasih ya pagi-pagi. Oke, ya nah Pak. untuk Pak Hardi, ini Pak Hardinya yang punya artikelnya. Ya, untuk Pak Hardi, untuk susunan artikelnya, pendahuluan, tinjauan konseptual, dimensi, apakah ini sudah oke atau kita mau
eh, iterasi lagi. Agak beda sih Pak dalam dalam penjelasan buatan jurnal itu menggunakan singkatan IMRAT. Bapak pernah dengar IMRAT, Introduction Ya, Metode. saya tahu ada di web saya Imran. Oh ya, itu. Kalau ini nggak tahu, kira-kira sama toh, sama Pak dengan kalimat ini. Lima Nah, lima kalau opsi ini, misalnya kalau struktur ini. misal ini dia nyarankan, ini dia sarankan. Oh, oh Jadi ya dia ya. nggak pernah kalau kita minta sesuatu dia itu nggak pernah ngasih yang udah fix, tapi dia sarankan ini loh, ini Oh, oh kalau gitu ya. mau ini ada dua opsi menyusun ini. Oke, kalau kita misalnya kurang puas dengan apa tuh namanya dengan susunannya, kita bisa Struktur. minta. Misalnya Bapak mau pakai Imrat, ya kan? Ya ya ya, menggunakan IMRAT misalnya Pak itu. Hmm. Ini Ya, sudah oke. ya ya ini Pak, ini maksud saya. Oke. Nah, jadi eh, gimana cara kita komunikasi dengan AI? Kalau misalnya ada yang salah, mungkin jangan langsung kita judge, tapi kita baca dulu yang sebelumnya karena dia kan di sini ngasih saran nih yang bisa kita lakukan gitu kan dengan 20 jawaban ini. Tapi kita tidak bikin eh, di artikelnya apa di prompt kita tolong buatkan dalam format Imrat. Tapi kalau kita misalnya mau setelah akhir kata 150 kata ini kita bisa minta tolong buatkan eh, outline lengkap dengan menggunakan format Imrat. Dia pasti akan langsung menulisnya. Hmm. Nah, karena itu kalau misalnya kita bikin prompt ke ChatGPT, itu kalau bisa terstruktur, jelas, dan tidak ambigu. Sama kalau misalnya Bapak Ibu yang udah punya anak, tiba-tiba suruh anak Bapak, tolonglah sapu gitu. Padahal anaknya lagi di ruang tamu. Bapak berharap dia nyapu kamar misalnya. Bapak cuma menyuruh, tolonglah sapu gitu. Anak Bapak Ibu kan pasti bingung, ini mau sapu mana? Ya udahlah, aku nyapu ruang tamu aja kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang ambigu itu pasti jawabannya juga akan dihasilkan ambigu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya daftar susunannya. Oke. Sekarang kita minta pertanyaan lagi. Tolong berikan saya 5 pertanyaan terkait Bapak mau minta apa nih? Gaya penulisan. Oke. Peletakan sitasi. Terus apa lagi Pak Jonathan? Penulisan sitasi dengan menggunakan format apa? Edisi ke-7. Apalagi? Apalagi yang mau ditulis, eh, itu ditulis. Jadi kalau saran saya, jangan begitu buka chat GPT langsung tolong berikan eh, abstrak mengenai ini, gitu. Nah, itu udah ambigu dan tidak jelas.
memang tolong berikan abstrak mengenai ini. Kalau misalnya chatnya baru, dia akan jawabnya mungkin sekenanya. Tapi kalau misalnya Bapak ngasih chat di awal terlebih dahulu, istilahnya chat from perkenalan, Anda seorang profesor bla bla bla, itu mungkin setelah dia ngerti, oh aku nih si profesor, dia minta abstrak gitu. Oh ini abstraknya gitu. Ini ada lagi yang mau ditambahkan pertanyaannya? Kalau Mendeley itu gimana, Pak? Masuk pertanyaan apa itu, Pak? Kalau Mendeley itu kan itu tools untuk menyusun apa tuh namanya referensi. Hmm. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nulis jurnal ilmiah lintas kota. Jadi misalnya kayak sekarang saya lagi bantuin dosen untuk buatin buku referensi. Ada yang satu dari Semarang, ada yang satu dari Medan, ada yang satu dari mungkin dari Indonesia bagian timur. Nah, untuk supaya bisa enggak salah-salah referensinya itu pakai satu tools. Sebenarnya tools untuk mengatur referensi itu banyak, bukan Mendeley aja gitu. Tapi yang uh, udah lumrah dipahami di kampus-kampus itu Mendeley, Zotero, ada beberapa platform lainnya. Oke, ini kalau nggak ada kita minta pertanyaannya, gaya penulisan jurnal ilmiah, peletakan sitasi, penulisan sitasi dengan menggunakan format apa ketujuh, penulisan istilah asing dan ilmiah. Oke, ini dia kasih dua pilihan. Sebenarnya sih sama-sama aja jawabannya, cuman ada yang jawabannya simpel sama jawabannya panjang. Oke, oke, ini kita anggap aja kita pilih yang ini. Nah, pertanyaannya ini seperti biasa kita tanyakan lagi sama Grok. Kecuali kalau 5 pertanyaan ini Bapak mau jawab sendiri. Karena Groknya sudah nulis sepanjang 150 kata di pertanyaan sebelumnya, otomatis dia akan eh, menjawab pertanyaan yang 5 ini sepanjang 150 kata juga. Sebenarnya iklan-iklan di Facebook atau di Instagram atau di WA grup yang katanya 1 bulan bisa nulis 1 buku gitu. Memang bisa, tapi asal kita tahu bagaimana memanfaatkan AI-nya dan kita tahu bagaimana cara menggunakan AI-nya gitu. Nah, pentingnya prompt itu kita minta si Grok ini sebagai profesor dengan pengalaman 35 tahun. Nah, dia jawab sesuai dengan uh, profesi dia ya, sebagai profesor dengan pengalaman 35 tahun dalam membimbing penulisan jurnal di bidang psikologi, saya menekankan bahwa konsistensi gaya penulisan bla 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 bla. Ini menurut pengalaman profesor yang sudah mengajar 35 tahun. Oke. Jadi dengan kita bertanya, kita juga mungkin mendapatkan jawaban, oh seperti ini rupanya gitu. Oh ternyata penulisannya seperti ini, seperti itu.
Oke, sekarang kita jawab. Bapak Ibu yang ikut pelatihan malam ini sudah makan malam belum? Kan ada beberapa orang dari Indonesia bagian timur. Panjang-panjang kali ya jawabannya ya. Oke. Nah, kalau dia sudah ngerti, kita minta 5 panduan, ya kan? Kita minta 5 panduan untuk penulisannya. Sekarang kita minta satu contoh tulisan. Oke. Kalau Bapak Ibu merasa kurang ragu, Bapak Ibu bisa eh, buat dalam kurung di dalamnya. Oke? Di dalamnya itu yang pertama itu apa? Membahas gaya penulisan jurnal ilmiah, peletakan sitasi, penulisan sitasi. Oke. Ini kita copy aja. Nah, pentingnya kita sering copy paste ke ChatGPT ini supaya memori ChatGPT-nya tetap terupdate. Kalau kita lupa copy paste, mungkin dia akan ngaco sedikit karena dia banyak kali menjawab. Tapi kalau kita ingatin terus, oh seperti ini, oh ya oke gitu. Menurut Pak Hardi ini sudah oke, contoh penulisannya. Ya Pak, kami menggunakan Torabian itu bisa ya Pak di jurnal ya? Menggunakan apa Pak? Torabian. Tunggu sebentar ya. Untuk ini, untuk sitasinya. Gini, Turabian. Torabika pula. Turabin. Torabian. Gini. Oke. Nah, kalau Ya. kalau Ya yang Pak. ini, kalau yang ini berarti kita minta di sininya eh Gaya tadi Pak ya, gaya. di sini kita tolong berikan saya 5 pertanyaan terkait beberapa hal berikut. Oke. Tunggu ya, ini aku pakai WiFi, mati lampu pula di sini. Oke, nah kalau kita mau pakai Torabian, nah Terpental. sorry tadi terpental Medan mati lampu. Oke, nah Narasumbernya terpental ya Pak? Pak iya Pak, Yonatan. iya Pak Medan mati lampu. Jadi tadi saya terpental, terpental sampai ke Papua Nugini. Hehehe. Nah, kalau misalnya mau mau minta penulisan citasinya dengan format lain, tulis di sininya gitu. Oke, jadi kita minta dia berikan 5 pertanyaan terkait beberapa hal berikut. Gaya penulisan jurnal ilmiah, peletakan citasi, penulisan citasi dengan menggunakan format Turabian,
terus penulisan istilah ilmiah dan asing. Kalau kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan untuk promnya, jangan buat chat baru. Cukup edit aja. Nah, nah, cukup diedit, habis itu di-send. Tapi resikonya semua yang udah kita kerjain sesudah itu akan hilang. Itu akan hilang. Oke? Itu resikonya kalau kita klik send di sini. Oke. Tapi Pak D, kalau ini belum kelihatan ya Pak D? Belum di anu ya, share screen ya? udah Pak, udah share screen. Oh, tempat saya kok belum kelihatan? Loh, kok belum kelihatan ya? Di tempat saya coba saya stop dulu, saya share screen lagi. Ini udah, Belum nih Pak. Aduh, apa saya salah ya? Bentar. nggak tahu. Enggak itu ini Bapak Belum. belum ya Bapak Pak ya? Bapak Jonathan udah Belum, Pak. kelihatan. Iya, kelihatan Pak Yonatan, kelihatan Pak Safrud. Ah, ini sudah ini. Sekarang Pak. Hmm, berarti dia agak lelet dulu. Oke. Nah, kalau misalnya mau penulisannya diganti, eh, saya sarankan ini kalau mau diiterasi, iterasi itu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan terhadap promnya. Kita bisa edit di sini, kita bisa edit, terus kita send. Belum muncul Pak De. Ya, Nggak ada nih Pak De. Masih belum. Ah, Wah, ini udah Pak. baru nih. Nah, udah. hmm, pokoknya mungkin jaringan di sana gitu ya. Oke, saya cek dulu udah di recording belum? Oh, udah recording. Oke. Nah, ini kalau kita mau ganti tulisannya, ini belum saya ubah. Oh, oke. Ini udah dua kali ya. Kalau di sini ada 1/2, berarti ini kita sudah dua kali mengubahnya gitu. Nah, ini yang setelahnya. Oke. Nah, gaya apapun yang mau kita tulis, itu kita bisa minta. Jadi kalau bisa minta di awal, semua keinginan kita itu kita kasih tahu di awal. Jangan di tengah-tengah jalan, wah iya baru teringat ini. Makanya kalau misalnya mau nulis, itu saya biasakan diri sebelum nulis itu catat. Aku maunya nanti tulisannya seperti ini, tulisannya seperti ini gitu. Oh, aku nanti buatnya pakai format B5, target halamannya 300, marginnya segini. Itu nanti biar ChatGPT-nya mengkalkulasiin eh, satu halaman buku ajar yang mau kita buat itu berapa berapa kata. Oke, tapi karena kita bicara jurnal itu tidak ada eh, batasan kata. Oke, ya paling banyak itu mungkin 8 sampai 12 halaman lah gitu kan. Oke, nah sekarang kita sudah punya eh, jurnal apa? Kita sudah punya tata cara penulisannya, gaya penulisan, citasinya. Sekarang kita mau mencari referensinya. Jadi eh, pertama kita cari judul, kemudian kita tanya pertanyaan. Pertanyaannya untuk buat Bapak mengalami pengalaman yang oke dengan AI, jangan tanyakan yang sedikit-sedikit. Tanyakan 200 atau 50 minimal. Habis tanya habis tanya pertanyaan, tanyalah gaya penulisannya gitu. Gaya penulisan, citasi dan yang lain sebagainya. Jadi di awal-awal biasanya itu saya ngerjainnya 5 sampai 7 hari itu hanya untuk buat panduan aja. Untuk jawab pertanyaan, buat panduan. Oke. Nah, di sini setelah itu saya minta
Oke. Nah, ini maunya berapa sumber referensi ini? 30 cukup? Nah, saya minta tolong berikan 30 sumber referensi yang berasal dari jurnal ilmiah. Bisa kita tambahin. Nah, yang di dalam kurung ini cuma berlaku kalau Bapak Ibu punya akses ke Sinta atau Scopus, ya. Kalau tidak ada, ya kita ya boleh cukup happy dengan apa yang dikasihnya. Tolong berikan 30 sumber referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku ajar, buku referensi maupun website yang terbit mulai dari tahun 2019 hingga 2025. Karena saya tadi pagi ngecek eh, ChatGPT yang saya pakai ini masih Juni 2024 terakhir dia update pengetahuannya. Oke, jika ada referensi lama yang masih berlaku hingga saat ini, tolong sertakan juga. Referensi lama itu maksudnya kayak buku-buku John Dewey atau Vygotsky atau yang lainnya yang masih sampai sekarang masih jadi bahan bahan ajar itu disertakan juga. Oke, nah berikan referensi yang valid dengan menyertakan link website sumber tersebut. Jadi linknya dia harus ngecek lagi, bukan kita yang ngecek ya. Linknya itu harus dia cek lagi isi dan isi websitenya dengan yang dia kasih sama nggak judulnya gitu. Oke, nah, kemudian kita minta lagi susun referensinya menurut format apa. Karena kita tadi udah minta format apa ya. Kalau kita tadi minta format Turabian atau Vancouver atau yang lainnya, ya kita bilang di situ. Susun referensi menurut format apa edisi ketujuh dengan alphabetically order sesuai abjad. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, boleh sambil kita menunggu jawabannya. Krok itu anu ya Pak, sama dengan yang set I ya. Kalau Grok itu dia buatan Elon Musk, katanya dia lebih canggih dibandingkan ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya. Dan dia, eh, Set I Pak, bukan bukan ChatGPT, tapi set I. Cita, Cita oh, I. nah kalau sekarang ini eh, gini, yang ini. Ya, ya, ya Pak, ya. Nah, yang ini Itu dengan crop apa bedanya Pak? tunggu ya. Nah, saya belum pernah pakai side eye ini, tapi yang saya tahu AI itu semuanya lintas apa
banyak AI yang memakai platform lainnya secara back office-nya, secara machine learning-nya, tapi di rebranding. Nah, gunanya untuk apa? Untuk jadi mereka itu Hmm. buat satu, misalnya kayak saya pakai ChatGPT, tapi saya kasih prompt dasarnya. Prompt dasarnya itu cuman ada untuk jurnal ilmiah atau untuk semua tulisan ilmiah aja. Jadi untuk mengurangi kalau misalnya kayak saya tanya mengenai hukum atau tanya mengenai hal-hal lain di luar jurnal ilmiah ke site AI-nya itu. Kalau saya tanya ke Hmm. site AI-nya mengenai ZA itu anu ya Pak, berbayar ya. Kalau yang crop itu ya, berbayar nggak Pak? kalau Grok berbayar Pak, sama semuanya. Oh sama berbayar ya. Hmm. Nah, site AI ini dia juga mencari dari internet. Oke. Jadi istilahnya itu semua AI itu sama, dia mencari dari internet, tapi dibedain secara brandingnya. Site AI ini khusus untuk pengetahuan aja, khusus untuk ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita tanya apa makanan yang paling enak, mungkin dia bisa jawab juga, tapi mungkin nggak korelasi dengan yang dia brandingkan gitu. Kalau ChatGPT kan untuk umum. Nah, karena kita tadi nanyanya dia harus ngecek sendiri, berarti dia lagi ngecek nih, compiling academic sources with verified links. Jadi mungkin agak lama kita dapatin jawabannya, tapi mungkin jawabannya yang kita Wah, terima. terputus-putus Pak De. Iya Pak, di sini lagi mati lampu, jadi saya pakai tethering. Terputus-putus. Saya di sini mati lampu, di Medan mati lampu, jadi saya pakai tethering dari HP. Maafkan kalau putus-putus. Beginilah Medan, kota sejuta ketua. Untuk rekaman besok dibagiin